Halo guys, jadi hari ini saya mau membagi tips. Jadi tipsnya itu cara membeli motor bekas di manapun teman-teman mau beli, entah di pinggir jalan, entah di pribadi, entah di showroom. Nah ini teman-teman, tips-tips ini saya akan bagi dan teman-teman bisa ikuti lah. Yang pertama guys, seperti biasa kalau saya mau beli motor itu surat-surat. Nah surat-surat itu meliputi yang pertama dia ada fotokopi KTP, kemudian STNK, BPKB, dan kwitansi pembelian saat mau transaksi motor tersebut. Dan kalau misal teman-teman minta foto KTP, itu ada foto KTP yang atas nama di BPKB. Jadi misalkan nama yang di BPKB itu misalkan Rusni, jadi teman-teman harus minta KTP atas nama Rusni juga, karena untuk proses pembayar pajak dan lain-lain. Tapi jika yang menjual ini sudah tangan kedua artinya dia membeli dari si Rusni, teman-teman wajib meminta KTP atas nama si Rusni juga, dan KTP yang menjual itu. Jaga-jaga misal ini motor ada masalah kan, jadi teman-teman bisa dapat si penjualnya ini lagi. Nah setelah dari surat-surat saya akan melakukan cek body. Jadi cek body itu nanti saya lakukan reviewnya ya. Nah setelah cek body, saya baru cek rangka dengan cek mesin. Jadi kalau sudah memenuhi itu semua, baru saya lakukan deal. Jadi prosesnya surat-surat, terus cek motornya, baru mesinnya. Maksudnya bodi motornya baru mesinnya. Karena kalau misal tidak ada surat-surat, ya ngapain saya cek motornya kan? Atau mungkin teman-teman cek motornya dulu tanpa tahu surat-suratnya, ya kan sia-sia waktunya teman-teman. Jadi surat-suratnya dulu. Nah, gimana kalau motornya cuma surat-suratnya itu cuma BPKB dan STNK? Kalau misal surat-suratnya BPKB dan STNK saja, nggak terlalu bagus sih, karena pada saat proses pembayaran pajak itu biasanya nggak bisa tembus, maksudnya nggak bisa lolos kecuali teman-teman pakai calo ya. Tapi kalau misal tiga hal ini lengkap, macam KTP, BPKB, STNK, nah itu boleh. Tapi kalau BPKB, STNK, teman-teman wajib cari KTP dari si pemilik motor ini. Dan kalau bagaimana kalau misal cuma BPKB dan KTP, nah itu maksudnya itu boleh lah, karena teman-teman bisa terbitkan si KTP-nya lagi. Kemudian bagaimana kalau misal cuma STNK dan KTP? Nah itu teman-teman hati-hati. Kalau saya tidak sarankan beli yang KTP dan STNK, karena bisa saja BPKB-nya itu digadaikan, atau mungkin BPKB-nya itu dia masih dalam proses kredit ya, jadi motornya itu belum lunas. Takutnya teman-teman pakai itu motornya itu langsung ditarik sama dealer. Nah itu saja prosesnya guys di mengenai persurat-suratan ya guys. Nah untuk proses pembeliannya sendiri, teman-teman tuh diberikan pilihan antara mau beli baru atau mau beli bekas. Nah di video saya ini saya mau menjelaskan cara membeli motor bekas. Nah ketika Anda memutuskan untuk membeli motor bekas, ada beberapa tips yang saya sarankan dan dilakukan. Daripada semakin penasaran, kita langsung saja videonya. Nah hal pertama yang dilakukan ketika teman-teman membeli motor, yang pertama adalah satu, tentukan motor apa yang teman-teman mau beli. Sesuaikan juga dengan kebutuhan teman-teman. Dengan menyesuaikan seperti apa kebutuhan teman-teman, dan jangan asal beli motor tanpa tahu fungsinya teman-teman. Selain itu, model motor seperti apa yang dibeli juga bisa mempengaruhi kenyamanan teman-teman selama berkendara. Misalkan teman-teman mau beli motor tuh keperluan sehari-harinya teman-teman seperti apa, misalkan kantor, atau mungkin touring ya, atau mungkin ojek. Jadi kalau misal teman-teman mau pilih Matic, nah teman-teman tuh sesuaikan teman-teman aktivitasnya seperti apa. Misalkan mau nyantai, atau mungkin teman-teman mau bisa bawa barang banyak, nah itu biasanya Matic.
biasa juga Matic bisa digunakan untuk nge-grab ya, dan ngojek begitu. Nah teman-teman, kalau misal touring, nah teman-teman juga bisa membeli motor sport atau motor personelannya yang kayak macam Fiction R15, CBR, CB, ya begitulah yang motor-motor besar. Dan kalau motor bebek, ya motor bebek ini bisa semua ya. Dia memiliki apa yang di Matic, dia memiliki juga apa yang di motor besar. Jadi seperti personelan, gigi-gigi begitu. Jadi ini motor bebek juga bisa nyantai. Paling suka dibonceng pakai motor apa? Jupiter, Bang. Jupiter. Kenapa Jupiter? Karena anak balap rata-rata motornya Jupiter, Bang. Otomatis pasti ganjil. Lagi-lagi ku gak bisa tidur, lagi-lagi ku gak bisa makan, pikiranku selalu melayang, wajahmu pun selalu terbayang. Dan juga bisa bawa barang banyak karena bagasinya besar, dan juga di sininya dia ada ininya ya di tengah-tengah sini. Beda sama si motor besar, dia tidak ada di sini, dia cuma tangki ya di sini. Kalau Matic kan ada begininya, tapi enggak. Dia besar, sementara motor bebek itu cuma kecil. Dan motor bebek ya Jupiter juga ini besar bagasinya ya, bisa masuk banyak benda di sini. Kapasitas tangki juga lumayan besar lah, bisa lah untuk menempuh jarak 200 kilo lah, 200 kilo. Tapi dengan pelan ya, kecepatan 40. Nah setelah teman-teman mengetahui motor apa yang mau dibeli, teman-teman contoh ya mau memutuskan untuk membeli Jupiter Z1 ini. Nah teman-teman harus yang kedua lagi ketahui harga pasar si Jupiter Z1 ini. Nah teman-teman itu bisa melakukan riset di online ya, misalkan di Facebook. Teman-teman tuh lihat harga pasaran Jupiter Z1 ini berapa. Jadi kalau Jupiter Z1 ini dia rakitan 2011 sampai 2023 ya. Kemudian kalau untuk itunya kalau untuk harganya itu bervariasi lah, dia antara 2011 sampai 2023 itu beda-beda harganya. Nah untuk harga Jupiter Z1 ini dia itu kalau untuk 2015 itu ada di harga 8 jutaan. Kalau untuk 2022 sampai 2023 biasanya ada di harga 13 jutaan untuk yang second ya. Dan kondisi seperti motor saya, maksudnya normal. Kalau untuk kondisi yang sudah maksudnya sudah setengah layak, nah itu biasanya agak di bawah lagi 9, 8. Dan misal untuk Jupiter Z1 2011 itu sampai 2014 biasanya memang masih harga-harga 7 atau mungkin 6 lah ya. Kalau itu pun kondisinya ya tidak terlalu bagus, namanya motor sudah tahunan ya, karena tahunnya itu sudah di 2000 berapa lah begitu. Nah yang tips yang ketiga itu jangan pilih sembarang penjual guys. Jadi yang saya sarankan ini teman-teman kalau mau beli motor itu usahakan yang punya reputasi bagus. Jadi reputasi bagus itu bagaimana, dia dari mulut ke mulut itu sudah bagus lah reputasinya. Teman-teman bisa cek reputasi itu biasa di Google di Google Maps, bisa dilihat reputasinya. Kemudian teman-teman bisa searching dari orang-orang yang sudah beli motor itu. Nah biasa juga ada dua tipe penjual motor second. Pertama yang di pinggir jalan, dan penjual motor yang di perumahan. Jadi perumahan itu maksudnya dia belum punya showroom ya, jadi dia cuma jual-jual pribadi begitu. Sebenarnya mau di perumahan atau di showroom itu sebenarnya itu tergantung teman-teman tahu melihat kondisi motor bagus atau tidak, karena penjual itu tidak menentukan juga. Jadi teman-teman yang menentukan dan bisa menilai si motor itu bagus atau tidak. Nah ini juga biasa
selain showroom dan di penjual perumahan, ada juga penjual maklar. Jadi si maklar ini dia kayak macam apa ya, orang yang menjual motor tapi dia tidak punya unitnya ya, dia cuma bertugas mencarikan motor teman-teman. Jadi biasa misal ada orang butuh uang nih, kemudian dia mau jual motor, terus dia bilang harganya misalkan harga motornya itu misalkan 8 juta, terus si maklar ini naikin pasti harganya 11 juta. Nah, yang jadi masalah biasanya si maklar ini dia tidak mau kasih berhubungan kita antara kita penjual dengan pembeli aslinya. Dia itu tidak mau kasih apa ya, dia itu tidak mau kasih ketemu kita begitu. Jadi kenapa dia tidak mau kasih ketemu kita, biar harganya itu tetap di 11 jutaan, padahal kita bisa berhubungan langsung dengan si pemilik motor. Jadi kita bisa dapat harga murah kan, 8 juta. Nah, kita bisa kasih tip si maklar ini 200.000, tapi si maklarnya sudah naikin harganya jadi 11 juta kan. Jadi ya resikonya itu ketika kita tanya si maklar, misal kondisinya kondisi kayak macam bagaimana kondisinya ini, pasti dia bilang normal. Bagaimana mesinnya, sudah pernah turun, pasti dia bilang normal, karena ya bukan dia punya motor, otomatis dia pasti bilang semua bagus, dia bohong. Saya pernah pengalaman beli motor sama maklar, terus saya tanya, ini motor sudah pernah bongkar mesin ya? Dia bilang belum pernah, padahal saya cek mesinnya itu sudah ada lem packing dan lain-lain. Terus saya bilang, ini rakitan tahun berapa? Nah, dia tidak tahu, dia karang-karang, oh ini 2009, padahal itu di BPKB-nya ada 2013. Kemudian juga saya tanya, ini knalpotnya masih ori ya? Dia bilang masih ori, padahal ini knalpotnya sudah punya merek lain. Nah, itu yang contohnya teman-teman harus ketemu orang yang pemilik motor langsung, biar teman-teman bisa tanya-tanya langsung kan, bukan maklar. Maklar tuh tidak tahu motornya, karena bukan dia yang punya unit, tetapi ya pemilik motornya yang punya unit kan. Nah, tips yang kelima itu ketika teman-teman mau membeli motor, bawa saudara, utamakan saudara yang apa ya, yang anggota ya, misalkan TNI atau polisi. Jadi kalau misal terjadi sesuatu, misalkan ternyata teman-teman cek di mana ya, begitu di pinggir jalan, tiba-tiba uang teman-teman tuh dibawa lari. Jadi ya untuk mengantisipasi kan. Nah, yang keenam, jangan membawa uang cash ketika teman-teman mau mengecek motor. Nah, kecuali teman-teman itu bawa misalkan jaga-jaga kan 500.000 begitu untuk tanda jadi. Jadi teman-teman ketika mau bawa uang cash itu harus ada ketika teman-teman sudah ada model. Jadi misalkan ini teman-teman sudah cek ya motornya, terus teman-teman jadi, nah teman-teman tinggal DP saja 500.000, terus teman-teman ke bank lagi untuk menarik sisanya kan, begitu baru teman-teman bawa uang cash. Nah, itu yang aman. Jangan teman-teman bawa uang cash ke tempat mau cek motor, karena takutnya ya ada niat jahat kan dari si misalkan teman-teman ketemu penipu begitu. Jadi pada prinsipnya itu yang ketujuh, ada uang, ada barang ya. Jadi usahakan teman-teman bayar cash, karena kadang transfer itu teman-teman malah tertipu, kena model segitiga kan yang lagi viral sekarang. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tips yang ke-8 itu, tanya kejujuran penjualnya mengenai kondisi motor, apakah pernah dilakukan turun mesin atau pergantian ada pergantian di mesin. Nah, termasuk apa saja itu, termasuk bodi, termasuk kopling, termasuk roda, ban dan lain-lain. Jadi teman-teman pastikan dari si pemilik motor, ini motor itu sudah pernah pergantian apa saja. Takutnya setelah pengecekan dia bohong kan, misalkan ini motor ternyata pernah tabrakan dan sudah ganti segitiga, terus dia bilang belum pernah tabrakan dan belum ganti segitiga sama sekali, ternyata pas kita cek itu sudah ganti segitiga. Nah, itu kan bohong, artinya kita tidak percaya lagi dia setelah pengecekan seterusnya kan. Nah, kita langsung cek fisik ya. Pertama yang teman-teman lakukan itu cek STNK dan BPKB-nya, apakah nomor mesin dan nomor rangka itu sinkron.
Jadi kalau set one itu dia ada nomor rangka di sini. Ini. Jadi samain nomor rangka ini yang ada di BPKB dan STNK-nya. Nah, ini dia, mana itu? Oh, ini dia nomor mesinnya. Lihat ya teman-teman, harus samain, jangan sampai beda ya. Kalau beda jangan dibeli. Dan lihat tempat dari nomor mesinnya nih. Biasanya itu ada nomor mesin yang sudah di apa ya, di model ulang. Jadi itu sudah dilas dan kemudian mesinnya itu sudah dicetak ulang, ininya apa, nomor mesinnya. Nah kadang juga ada mesin itu sudah digurinda sininya, jadi tidak tampak lagi nomor mesinnya. Nah itu jangan dibeli, apalagi ditulis ulang, karena itu teman-teman sudah tidak bisa bayar pajak, dan itu biasa kategori motor bodong ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa cek bodi-bodinya, misalkan bodi-bodinya sudah ada yang penyok, sudah ada yang hancur, terus kepresisian dari bodi-bodinya ini kan ada presisi nih. Nah ini presisi, jadi biasanya itu ada, kalau ndak presisi ya wajib ditanyakan. Jadi di sini juga ini kan, ini jarak ininya dia itu masih lurus atau sudah tidak lurus. Nah ini presisi atau tidak, teman-teman wajib cek semuanya di sini. Nah ini kayak begini terbuka sedikit, nah ini tidak apa-apa. Ini di sini begitu ya, wajib dicek lah semuanya. Kalau misal ada goresan-goresan di motornya ya kayak begini, goresan itu tidak masalah sih. Yang kayak begini goresan tidak masalah, yang penting jangan patah saja begitu. Nah ini yang sering goresan tuh di sini. Ini tidak masalah, ini kena cakar ayam ini guys. Nah teman-teman juga wajib cek baut-bautnya. Nah untuk cek baut-bautnya itu ada di video saya sebelumnya. Ini cek baut-baut ini kan, terus baut-baut ini apakah masih lengkap semuanya di sini. Ini itu wajib dicek semuanya ya. Bautnya masih mengkilap seperti ini atau sudah kusam, nah itu wajib teman-teman cek. Nah ini juga baut di dalam ini wajib dicek semuanya. Nah tips yang ke-10 itu cermati kondisi roda. Jadi roda ini ada dua macam ya, roda belakang dan roda depan. Jangan lupa untuk mengecek kondisi dari roda motor. Nah untuk pengecekan roda ini dia indikatornya di sini ya teman-teman, lihat dari sini. Nah, ini posisi lurusnya ya, antara spabur dan belakang itu lurus atau tidak. Nah jangan sampai ban belakangnya itu miring, jadi kelurusan dari si garis ini, garis spabur ini dengan tengah ban ini itu rata atau tidak. Nah ini spabur kita agak mencing ke sana ya, agak mencing ke kanan, mungkin saya mau setel lagi. Nah dia agak mencing ke kanan memang, nanti saya setel lah. Nah kondisi roda yang berikutnya itu yang ini, garis antara ini spabur yang di tengah ya, ini ke atas, ini kena dengan garis ban ini. Nah ini kan lurus. Kalau misal bannya ternyata menceng ke sana atau ke sini, berarti segitiganya itu sudah kena, segitiganya itu sudah bengkok. Dan harga segitiga dan presnya itu, kalau pres itu 300-an, kalau segitiga itu harga 600-an guys. Jadi teman-teman cermati, harusnya ini lurus. Nah, sampai ke atas ini lurus, antara ini pertemuan ini dengan ini agak bengkok ya, ininya karena kemarin habis ini harus di, kalau ini paling karetnya ini dikasih lurus kembali, bisa kok dari sini caranya, ditahan begini. Nah begitu biasanya sampai dia lurus seperti ini. Nah cek juga velgnya guys, kalau velgnya bengkok atau retak, nah caranya tuh teman-teman putar seperti ini dan lihat di sini. Nah ini masih lurus ya. Nah, kemudian cek juga ban. Kalau misal kalau ban kan tidak masalah, bisa diganti nih. Di sini ada tanggal produksinya ya, biasanya ada di bannya begitu. Mana ini? Oh di sebelah sini mungkin. Di ban itu biasanya ada tanggal produksi bannya ya.
Mana itu kemarin? Nggak tahu ini mana. Pokoknya adalah tanggal ini. Kayak ban depan ini dia ada tanggal produksinya nih 0823, artinya dia tahun 2023. Nah ini baru 1 tahun ya pemakaian. Tapi kalau misal ini tahunnya misalkan 2008 atau misal 12, nah itu biasanya motor yang sudah lebih dari 5 tahun itu karetnya tuh sudah keras, jadi karetnya itu tidak terlalu bagus lah. Nah seperti ini sudah 5 tahunan kayaknya, jadi efeknya itu bisa retak-retak seperti ini, retak-retak bannya karena karetnya itu sudah keras guys. Terus karetnya itu komponnya itu tidak terlalu bagus juga, jadi biasa licin ya kalau di kondisi teman-teman tikungan atau misal teman-teman lakukan miring begitu di kondisi hujan. Nah ini pasti licin ini. Nah itu biasanya ban sudah 5 tahunan ya. Nah berikutnya teman-teman nyalakan mesin. Nyalakan mesin dan dengarkan suara mesinnya. Kalau ada yang ribut di sebelah sini, ribut sebelah depan, ribut sebelah kanan, atau yang di mana-mana ributnya, atau di tengah, itu teman-teman wajib hati-hati ya, karena kalau di sini itu biasanya kampas kopling dan kampas ganda, dan sebelah sana itu biasanya mungkin one way-nya ya, atau depan itu mungkin pelatu klep dan lain-lain. Yang bahaya itu di tengah mesin. Nah itu biasanya krukas. Nah itu yang paling bahaya, atau mungkin di dudukan krukos ya, itu yang paling bahaya itu. Nah kemudian yang berikutnya itu lihat apakah ada kebocoran di sealnya. Jadi ini kayak macam begini kan, ini seal ini namanya, yang di mesin aja ya. Nah ini. Nah teman-teman cek sealnya. Jika sealnya mengeluarkan oli, itu biasanya sealnya sudah merusak. Tapi ini bisa diganti kok. Tapi ya kalau gantinya itu mesti apa ya, bisa buka dari depan sini terus diganti dari depan sini guys. Nah seal ini juga ini yang di persenelan teman-teman perhatikan, kadang itu sudah bocor jadi keluar oli dari sini. Nah itu teman-teman wajib hati-hati ya guys. Di packing juga teman-teman perhatikan, di packing sini kalau ada bocor di sini, keluar oli banyak di sini. Teman-teman juga cek dari mesinnya apakah banyak oli di sini. Kalau banyak oli, nah biasa itu packing sudah bocor guys. Nah tips yang berikutnya itu teman-teman cek tangkinya, apakah tangkinya itu masih ada karat. Nah cek tutupnya, kalau masih bersih seperti ini masih bagus. Tapi kalau sudah banyak karat sini, nah itu biasa wajib teman-teman hati-hati. Nah ini masih bagus ya, dia warna itu warna originalnya. Nah ini tidak ada karat. Nah yang berikutnya itu teman-teman periksa kelistrikannya. Kelistrikan itu seperti lampu-lampu. Misalkan ini washernya, teman-teman perhatikan ya. Nah ini kalau di washer itu masih menyala seperti ini atau sudah tidak berfungsi. Periksa lampu jauhnya begitu, tapi dengan cara dinyalakan ya. Terus klaksonnya, starter tangan, terus lampu-lampu, lampu depan, lampu belakang, apakah masih berfungsi setelah dites saklarnya atau tidak. Jadi kalau tidak berfungsi ya biasanya antara dua, lampunya putus atau saklarnya yang rusak. Nah tips yang berikutnya itu teman-teman harus minta kesempatan untuk test drive. Jadi test drive itu teman-teman nyalakan motornya, terus teman-teman bawa ke jalan raya, terus rasakan kira-kira adakah yang mendengung atau tidak. Nah biasanya teman-teman juga itu wajib test drive di persenelan 1 sampai 4. Kalau misal di antara persenelan 1 sampai 4 itu ada suara dengungan di dalam mesin, kayak misalkan gigi 1 mulus, gigi 2 mulus, gigi 3 ada mendengung seperti dudududududud. Nah itu biasanya gigi primernya ya di persenelan. Dan untuk mengganti itu teman-teman mesti membelah mesin atau turun mesin. Nah tips yang berikutnya itu teman-teman wajib tahu dan menanyakan ke pemilik motor, apakah si pemilik motor itu rutin mengganti oli. Karena kalau misal dia mengganti oli tidak rutin, nah biasanya itu mesinnya di dalam itu pasti kayak macam penuh dengan oli jelek begitu, sudah
sudah apa ya, hitam begitu, jelek lah. Jadi kalau misal dia rajin ganti oli, nah itu bagus. Dan ganti olinya di dealer lah lebih bagus lagi, karena menghindari kemungkinan dapat oli palsu ya. Nah, tips yang berikutnya itu perhitungkan biaya yang akan dikeluarkan setelah membeli motor ini. Biaya-biaya yang saya maksud itu misalkan setelah membeli motor ini teman-teman itu akan mengganti velg belakang misalkan. Nah, velg belakang itu harganya 2.700.000 lah. Nah, teman-teman kayak macam begini, teman-teman beli motor bekas itu harganya 13 juta, ternyata yang rusak velgnya, dan teman-teman mau ganti velg. Kena 13 juta tambah 2.700.000 kan artinya dia sudah kena berapa ya, 13 tambah 2.700.000 kan 15.700.000. Nah, tambah 4 juta lagi ya teman-teman, sudah dapat motor baru kan ya. Kayak begitulah teman-teman, harus teman-teman perhitungkan. Kayak misal contoh, teman-teman beli motor 8 juta, ternyata biaya ganti mesinnya itu di dalam mesin tuh sudah kena 4 juta. Nah, teman-teman ya tambah sedikit lagi sudah dapat motor yang lebih bagus kan, daripada teman-teman pikirkan murahnya ternyata ongkos perbaikannya itu jelek begitu, kayak macam dia tidak ada knalpot, tidak ada apa begitu, pajak begitu. Wih, pajak itu ngeri juga guys. Nah, teman-teman jika mau beli motor itu, kalau misal belum ada pengalaman, teman-teman saya sarankan menggunakan jasa mekanik ya. Jadi teman-teman itu cari mekanik yang bisa melihat mesin motor dan lain-lain. Jadi kalau misal dia pintar lihat mesin motor, teman-teman bayar saja 100.000 lah sekali cek. Tapi ya jangan mekanik yang apa ya namanya, yang baru ya, tapi mekanik yang sudah profesional. Nah, itu biasanya lebih tahu lah kondisi motor. Nah, tips yang berikutnya itu teman-teman jangan buru-buru ya beli motor ya, apalagi teman-teman sampai keluarin uang untuk DP karena suka tuh motor. Misalkan saya suka motor kan di marketplace Facebook. Nah, kebetulan saya lagi di kantor, terus si penjual itu bilang DP dulu kalau mau beli motor. Ya teman-teman jangan transfer uang, takutnya itu penipu kan. Karena beli motor itu ya kita gimana ya, kita kerja kan terus dapat gaji. Nah, gaji itu kita mau pakai beli motor. Nah, kita capek-capek kerja terus mau beli motor yang rusak kan ya, itu kan gimana ya, kasihan begitu. Nah, yang selanjutnya tipsnya itu jangan membeli motor yang bekas usaha galon, penjual sayur, penjual ikan apalagi, dan ojol. Usahakan teman-teman beli motor itu yang pemakaian pribadi. Jadi caranya itu teman-teman itu lihat dari apanya ya. Kalau pribadi ya kayak saya bersih ya. Kalau jadi lihat juga. Jadi kelihatan itu kalau misal motor bekas dagang. Nah, biasanya tuh kalau motor bekas dagang itu di sini di mesinnya itu ada kayak tumpahan ikan atau misal tumpahan cairan. Nah, itu biasa penjual ya guys. Nah, biasanya kalau pedagang sayur atau pedagang ikan itu di sininya itu sudah lecet-lecet karena dia kan taruh gerobaknya itu di belakang. Apalagi di knalpotnya itu sering ada tumpahan cairan. Nah, itu biasa bekas pedagang. Nah, itu jangan, karena kalau misal motor yang dipakai bawa beban berat tiap hari itu mesinnya itu sudah akan banyak diganti, termasuk kurut kas, rantai kecil. Nah, itu bisa sampai 3 jutaan itu guys kalau mau repair motor bekas dagang ya guys. Nah, tips yang berikutnya itu cek lokasi tempat teman-teman beli motor. Nah, misalkan teman-teman mau beli motor di lokasi mana ya, laut, pegunungan, atau misal di gunung, atau misal di mana ya, di persawahan. Nah, kalau di pinggir laut, nah itu yang rawan guys. Motor pinggir laut itu biasanya rawan korosi atau karat. Jadi kurang rekomendasi kalau misal teman-teman mau beli motor bekas di pinggir laut, karena biasa itu di rangkainya tuh sudah kropos. Biasanya tuh di sininya itu kropos, di sini sudah pokoknya kelihatan lah kalau bekas laut.
di sini di baut-baut knalpot itu sudah, pokoknya sudah kacau lah begitu, sudah karat lah, jangan dibeli. Nah, cari kondisi itu yang ya masih mulus seperti ini, maksudnya masih layak lah, tidak keropos rangkanya seperti ini kan, tidak ada keropos ini cuma debu ya, cuma kotoran. Nah, cek juga kode motornya, apakah motornya itu wilayah teman-teman mau beli. Jangan sampai teman-teman misalkan motornya misalkan teman-teman itu wilayahnya di Jakarta, terus motornya itu ternyata wilayah Surabaya. Nah, teman-teman pasti kalau mau bayar pajak ya mesti di Surabaya, kecuali teman-teman mau balik nama begitu. Nah, berikutnya itu cek shock breaker depan dan belakang. Kalau ada kebocoran ya lumayan, ini harganya mahal kayak shock breaker belakang. Kalau misal teman-teman temukan ada oli di shock breaker di sini, nah itu biasanya shock breakernya sudah rusak ya, sudah bocor. Nah, di sini kalau ada oli. Nah, kalau shock breaker depan itu cara taunya itu teman-teman lihat dari belakang. Nah, kalau ada oli di sini banyak, atau karat di sini, nah itu biasanya shock breakernya itu sudah mau ganti, dan ini harganya lumayan mahal. Kalau ini kalau untuk shock breaker depan itu belakang itu keasliannya nih ada kayak bannya nih, Yamaha-nya. Kalau untuk depan ini ada kayak bah di sini juga. Nah, ini ada kayak begini. Nah, itu keaslian dari shock breaker depan dan belakang.